Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang pada Bapak dan Ibu guru semua yang ada sudah hadir di sini. Kemudian selamat siang juga kepada seluruh siswa peserta, baik ketua tim maupun anggota. Selamat datang, saya ucapkan juga kepada Pak Aditya sebagai pemateri hari ini. Kemudian sebagai asisten pemateri hari ini ada Kak Faiza Tanjia yang akan membantu kita untuk melaksanakan tugas-tugas. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua selalu sehat. Di awal acara ini kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar, tanpa hambatan, dan kita semua paham dengan apa yang dijelaskan oleh materi yaitu Pak Adit. Baik, di awal Ibu akan bacakan satu bait pantun ya, sedikit seperti biasa. Pak Mamat Girang pergi sendiri ke kota. Selamat datang pemateri dan para peserta. Jadi semua mungkin mudah-mudahan di hari Minggu ini walaupun liburnya terkuras untuk KKSI ya, tapi Ibu yakin semua masih tetap semangat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran kita sampai di pertemuan terakhir. Gitu. Terima kasih semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung mempersilakan kepada Pak Aditya dengan segala hormat. Dipersilakan Pak Adit. Terima kasih Bu Puri atas tempat dan waktunya. Selamat pagi para Bapak, Ibu, bimbing maupun para peserta KKSI pada pagi hari siang hari ini. Pada hari ini kita masuk ke materi sedikit tentang machine learning introduction. Jadi saya akan coba sedikit membabarkan teori balik machine learning ini seperti apa dan prosesnya bagaimana sehingga nanti ketika kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi sebetulnya kan kalau lihat dari jadwalnya Bu Guru itu saya ada sekitar 4 kali pertemuan. Nah ini kan baru pertemuan kedua. Nah, saya lagi coba cari jadwal kapan bisa mengejar 2 pertemuan lagi setelah ini. Jadi untuk itu, karena pertemuan kemarin yang minggu lalu itu kita bicara background, kita mau jadi apa nanti ke depan dan proses bagaimana, kita sekarang sedikit masuk tentang sedikit teori tentang machine learning seperti apa. Jadi masih ke ranah teori, nanti mungkin kalau untuk prakteknya seperti apa nanti kita coba diskusi pada waktu sesi tanya jawab. Jadi saya coba sharing screen dulu ya. Oke, jadi ini kita masuk ke part 2 ya, pertama ya Mas ya. Jadi untuk yang ini machine learning part 1. Nah, jadi kemarin kita bicara tentang ada data analis, data scientist, data engineer yang terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Sebagai praktisi nanti ke depannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam terminologi yang paling banyak dibicarakan. Jadi antara dua ada machine learning dan deep learning. Apa sih bedanya sebetulnya antara machine learning dan deep learning? Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, kita bicara garis besar dulu seperti apa. Jadi kalau kita bicara machine learning, itu kita bicara tentang input yang data yang kita berikan kepada algoritma ataupun model yang kita buat. Nah, itu sebelum kita berikan inputnya kepada model tersebut, yang dimana nanti diklasifikasikan ini, nanti akan dihasilkan output. Apakah dia, kalau dilihat dari gambar yang saya bandingkan di sini adalah yang satu, dari gambar beberapa mobil. Nah, gambar yang semua mobil, jadi kita machine learning sendiri adalah kita buat untuk mengidentifikasikan dari gambar yang kita berikan kepada model yang kita buat, algoritma yang kita susun, program yang kita buat dengan Python, apakah gambar yang kita masukkan itu merupakan mobil atau bukan. Nah, bedanya machine learning dengan deep learning, karena kenapa saya garis bawah ini penting di depan? Karena nanti ketika kita bicara algoritma, itu algoritma machine learning itu sangat beragam. Jadi bisa dibilang nanti ada yang namanya supervised, ada yang unsupervised. Nah, algoritma tersebut itu yang membuat kita blur. Apa kita masih bicara machine learning atau kita sudah masuk ke dalam deep learning?
Gitu. Jadi untuk itu saya harus jelaskan dulu bahwa bedanya itu di mana sih machine learning sama deep learning. Nah, kalau machine learning, kalau dilihat dari gambar 2 ini, bedanya adalah ada yang namanya fitur extraction yang dilakukan secara manual. Jadi kita sebagai orang yang memberikan data, kita menggunakan manual, oke, fitur mana sih yang kita pilih ketika kita ingin masukkan data tersebut untuk diproses, diklasifikasikan apakah itu merupakan mobil atau tidak. Nah, kalau di deep learning, fitur extraction itu sendiri sudah menjadi bagian dari program yang kita susun. Jadi itu bedanya di situ. Jadi kita tidak melakukan secara manual, tapi kita melakukan secara program sudah melakukan bahwa ini adalah fitur yang penting untuk mengenali adalah mobil. Jadi bagaimana fiturnya, misalnya apa warna mobilnya, bagaimana ukuran rodanya seperti apa, tampilan seperti apa, itu semua dilakukan secara otomatis. Bedanya deep learning sama machine learning. Bedanya lagi, kalau lebih detail lagi kita bisa lihat di sini pembandingnya. Ini saya ambil dari linknya, di sini ada, bisa dilihat. Jadi bedanya adalah kalau kita punya data yang jumlahnya terbatas atau tidak banyak, atau kita biasanya pakai machine learning. Kalau deep learning, karena proses pembelajaran yang memerlukan otomatis, maka kita harus menyediakan data yang jumlahnya sangat besar, supaya mereka bisa menentukan, oke, saya melihat fiturnya apa sih sebuah mobil, dan itu dia akan belajar secara otomatis. Itu deep learning. Nah, jadi kalau kita bicara ke depan, kita lihat data yang kita punya apa. Datanya banyak atau datanya sedikit. Nah, kalau data banyak, kita bisa pakai deep learning. Kalau misalnya data kita cuma sedikit, kita pakai machine learning. Nah, yang kedua, selain data, berarti kan kita perlu, ketika kita melakukan proses data tersebut, kita memerlukan yang namanya hardware atau komputer yang kira-kira seperti apa. Nah, itu kaitannya nanti dengan execution time juga. Jadi kalau kita lihat dari sini, hardware, poin ketiga ini, machine learning itu tidak memerlukan hardware yang canggih, hardware yang RAM besar, untuk prosesor besar, untuk kira-kira memproses model yang akan kita buat, generate. Itu machine learning. Kenapa? Karena pada waktu feature extraction, kita melakukannya semua secara manual. Jadi bedanya kalau deep learning, karena dia harus melihat, melatih dari data yang sekian banyak beragam tersebut, mana sih yang kira-kira yang menjadikan fitur menentukan apakah ini mobil atau bukan. Mereka harus belajar, sehingga selain jumlah data yang besar, mereka juga perlu prosesor dan high-end machine. Jadi itu yang bedanya antara machine learning sama deep learning. Nah, bedanya yang kedua, ketika kita menjalankan mentraining model tersebut. Jadi ada training model sama ngetes model nanti. Nah, kalau karena datanya sedikit, sudah difilter sama kita di awal, fitur mana aja yang dibutuhkan, pattern apa aja yang di data yang ada. Nah, itu biasanya lebih sedikit pada waktu kita melakukan training, waktunya dibutuhkan. Tapi yang jadi masalahnya pada waktu kita tes, nah lebih lama lagi karena sangat beragam modelnya. Terbalik dengan deep learning, pada waktu kita melatih model, membuat model tersebut, biasanya waktunya lama, tapi pada waktu kita tes modelnya lebih sedikit waktunya. Nah, fitur engineering, seperti yang barusan saya sampaikan di awal, fitur extraction ini bagian dari fitur engineering. Jadi biasanya expert yang menentukan, oke, ini adalah fitur yang dibutuhkan ini. Misalnya kalau kita bicara data terkait dengan barusan gambar mobil tersebut, ini apa aja yang menentukan nih? Apakah warna mobilnya menentukan, apakah rodanya menentukan, ukuran rodanya seperti apa, dan mesin atau jendela kaca semua segala macam, mereka ada gambar-gambar yang menentukan fitur apa aja yang penting dan korelasinya apakah sesuai dengan apa yang capai nanti, apakah ini menggambarkan sebuah mobil apa tidak. Nah, itu biasanya diberikan pada waktu awal. Jadi kita input, masukkan semua fiturnya apa aja yang dijadikan pertimbangan bahwa ini merupakan definisi sebuah mobil di akhirnya. Nah, kalau dari deep learning sendiri, itu kita tidak memerlukan expert. Seperti di awal, mereka langsung membuat, oke, saya belajar fitur data apa aja yang sering muncul, korelasinya saya akan pelajari sendiri yang menggambarkan sebuah mobil seperti apa. Nah, itu yang membedakan secara garis besarnya. Jadi secara garis besarnya deep learning dan machine learning. Gitu. Nah, biasanya kalau jenis data yang digunakan, itu biasanya formatnya terstruktur untuk machine learning. Karena deep learning itu mereka belajar sendiri, biasanya jenis data sangat beragam. Jadi ada dari foto, ada dari video, yang sebenarnya tidak bisa, tidak struktur seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini lagi, kalau memang kita lihat ke kebutuhan kita di mana, gitu, untuk apa kita perlu menggunakan machine learning apa deep learning. Tergantung data yang kita punya, tergantung resource yang kita punya, dan tergantung permasalahan yang apa kita punya. Gitu. Jadi
kalau memang resource terbatas, data terbatas, kita fokus di machine learning. Jadi kita tidak fokus kepada deep learning seperti apa. Gitu. Jadi intinya nanti kalau begitu berarti kita harus memberikan data fitur extraction-nya, fitur-fitur apa yang menentukan suatu prediksi kita nanti secara manual. Itu yang membedakan antara machine learning sama deep learning. Jadi kalau kita bicara machine learning itu bagaimana kita mengajari komputer itu untuk membuat prediksi sebenarnya. Jadi bagaimana prediksi bisa lebih akurat dan bagaimana mengurangi tingkat inakurasi dari prediksi yang kita buat. Itu sebenarnya tujuan dari machine learning seperti apa. Nah, kalau kita lihat itu, machine learning itu prosesnya itu ada 6 proses sebetulnya. Jadi kita bicara dari data collection and preparation, jadi persiapan datanya seperti apa. Terus nanti ada yang namanya feature selection. Nah, baru nanti kita masuk ke algoritma apa yang kita gunakan. Gitu. Ini saya bagi, jadi untuk yang pertemuan hari ini kemungkinan saya hanya bahas 2, mungkin 3 algoritma juga seperti apa. Terus yang parameter model selection, training, dan evaluation itu nanti untuk pertemuan berikutnya, yang rencananya mungkin minggu depan, disampaikan hari yang sama, jam yang sama. Oke, jadi kita masuk dulu sekarang ke data collection. Nah, data collection itu biasanya terkait dengan data-data yang sifatnya structure apa unstructured data. Jadi kalau yang structure itu biasanya formatnya ada seperti angka, terus ada tanggal seperti apa, atau strings juga ada. Nah, kalau misalnya unstructured data biasanya itu berupa teks atau email. Jadi karena tidak terstruktur kayak bangsanya video, foto, atau musik itu, biasanya ukurannya besar sekali kalau misalnya unstructured data. Jadi bagaimana kita berproses menggunakan structured data sama unstructured data, kita lihat mana yang kita punya. Gitu. Nah, tahapan selanjutnya pada waktu kita menentukan feature selection. Nah, feature selection itu sebenarnya seperti apa sih? Ada tiga yang bisa kita pakai. Jadi, ketika kita melihat fitur dari data yang kita gunakan, pattern apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melatih model kita buat. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasikannya? Ada yang namanya filter method, ada yang namanya prepare method, sama embedded method. Seperti apa? Jadi untuk filter method itu fokusnya biasanya kepada statistical calculation. Jadi bagaimana kita menentukan, oke, kita berstatistik dari data yang kita punya, seperti apa sih ininya, apa korelasinya sama lain gitu. Jadi misalnya dari nama kita, umur kita, terus tanggal lahir misalnya, nah itu dilihat korelasinya apa terkait dengan prediksi yang kita buat. Itu biasanya dari fitur selection seperti itu. Jadi kita nanti lihat skornya akan keluar, oke, mana fitur yang mau kita pakai, mana yang kita mau gunakan. Kenapa sekali lagi fitur extraction itu penting? Karena kita bicara lagi machine learning, kita bicara lagi kapasitas kita untuk membuat model itu terbatas, maka kita harus penting menggunakan fitur extraction di sini. Yang pertama adalah dengan pakai kalkulasi statistik, jadi nanti kita gunakan dihitung fiturnya itu apakah bagaimana korelasinya gitu. Itu pilih yang subset di mana machine learning model performanya seberapa kita lihat. Nah, prepper kita menambahkan dan mengurangi fitur dari bagian yang kita akan kalkulasi, bagaimana sampai memperoleh fitur yang paling terbaik dari performance yang kita peroleh. Jadi tujuannya adalah beda daripada barusan yang filter method itu kan mereka pakai statistikal ya. Nah, kalau ini mereka pasang tambah subset, kurangi lagi, tambah lagi, jadi kita lihat mana sih yang paling menguntungkan fitur mana yang dari tersebut yang pas performance-nya yang paling kita butuhkan. Jadi ini yang fitur extraction. Nah, yang terakhir itu ada embedded, jadi kita fitur selection-nya nanti pakai regression, jadi kita bisa fitur selection nanti dipilih oleh mereka sendiri. Jadi pakailah sama regression. Selanjutnya, sebelum ini kita masuk, ada machine learning prosesnya. Algoritmanya seperti apa, pilihannya. Nah, kalau kita bicara kemarin ditanya, ini gimana Pak algoritmanya gitu. Jadi ada yang decision tree, ada yang naive Bayes, ada yang random forest, terus ada juga yang k-mean clustering, terus ada lagi yang k-nearest neighbor algorithm sama a priori algorithm. Jadi ini yang sering banyak muncul algoritma apa saja yang suka disebut ya. Selanjutnya terkait dengan algoritma itu biasanya kita bagi.
Jadi ada antara yang supervised learning, unsupervised learning, ada yang reinforcement, ada yang evolutionary learning. Nah, sebetulnya kita bicara supervised learning, kita bicara lagi kepada data yang kita barusan kita gunakan, input datanya seperti apa. Nah, kalau supervised, kita ngajari bagaimana sih kalau kita punya data sudah ada labelnya. Jadi kalau kita lihat dari sini definisinya itu, dari input data yang kita berikan, itu sudah ditentukan mana sih yang ingin kita prediksi gitu. Jadi prediksi apa yang berapa prediktornya kita akan sudah keluar nanti kalau supervised. Jadi dia sudah tahu apa yang akan diprediksi. Misalkan untuk kita masuk ke lebih detail lagi dari supervised learning itu biasanya ada 3 jenis algoritma yang kita gunakan. Jadi untuk binary classification, multi-class classification, sama regression. Nah, binary classification itu sebenarnya sederhana aja. Jadi kalau kita melihat dari data yang kita buat, kita misalnya mau pakai data email misalnya untuk prediksi apakah email itu spam atau bukan. Nah, biasanya binary. Jadi sudah tahu, kita sudah tahu di awal apa sih yang namanya spam atau apa yang bukan spam. Jadi itu bedanya supervised itu dia sudah tahu ada labelnya gitu, apa yang menjadi kategori dia bagus atau tidak, atau dia positif atau negatif. Nah, itu sudah ada di situ. Jadi biasanya parameter kategori cuma ada 2 di akhirnya klasifikasi. Iya apa tidak, bagus apa tidak, positif atau negatif, spam atau bukan spam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti pada waktu implementasinya ada spam atau non spamnya seperti apa. Nah, algoritma yang paling banyak digunakan untuk supervised learning khususnya untuk binary classification karena cuma ada 2, logistic regression sama decision tree biasanya. Oke, selanjutnya ada supervised learning yang terkait dengan multi-class. Bagaimana kalau kita kategorinya nggak cuma 2, Pak? Ada lebih gitu. Jadi kalau multi-class kategori itu biasanya kita pakai algoritma yang berbeda. Jadi pakai algoritma yang nearest neighbor, yang biasa dipakai juga buat clustering, naive Bayes, neural network, sama SVM. Nah, itu kalau kita gunakan klasifikasinya itu lebih dari 2. Nah, itu yang bisa nanti kita lihat pada implementasi nanti. Nah, saya gambarkan dulu. Nah, terkait yang terakhir itu adalah dengan regression seperti apa. Jadi regression itu kan kita menentukan dari input datanya seperti apa yang kita gunakan. Dari bedanya regression sama multi-class classification itu biasanya regression itu ada value-nya, output-nya kan itu angka. Nah, kalau multi-class classification itu bentuk kategori. Jadi biasanya yang digunakan di linear regression sama lasso regression. Itu. Iya. Sebelum kita masuk ke unsupervised learning, sampai sejauh ini ada pertanyaan, apakah sudah ada yang pernah mencoba sebelumnya mungkin? Jadi bisa biar langsung cross-check atau malah menjadi bingung juga nggak masalah. Silakan para peserta yang sudah pernah mencoba, atau mungkin ada info dari Katanzia ya, Faiza, silakan. Silakan. Iya, Bu. Info seperti apa, Ibu? Ini tadi Pak Adit sampaikan ada yang pernah coba nggak gitu jenis-jenis klasifikasi atau regresi. Oh iya, kalau saya sendiri yang pernah dicoba itu ada k-nearest neighbor, linear regression, sama decision tree. Decision tree itu waktu itu kayaknya coba buat nyari customer churn, Bu. Ya, jadi customer churn itu sebetulnya yang dipakai oleh provider ini ya, biasanya provider telkom atau telekomunikasi untuk melihat apakah mungkin perlu dijelaskan juga Pak ya, apa customer churn itu terminologinya apa. Jadi seberapa mungkin si pelanggan kita akan berpindah kepada provider lain. Itu ya sebenarnya dimaksud dengan customer churn. Nah, Fazia pakai decision tree waktu itu ya untuk menggambarkan customer churn seperti apa. Iya, Pak. Iya, boleh dijelaskan juga kalau misalnya customer churn-nya pada waktu itu yang menjadikan decision tree-nya gimana dibuatnya gitu. Jadi pada pertimbangannya kapan mereka akan berpindah, kapan itu mungkin bisa sedikit kasih gambaran aja, jadi biar mereka bagaimana kita menjelaskan decision tree-nya gitu. Iya, baik Pak. Jadi di customer churn itu kita pengen memprediksi ya, kita pengen cari golongan customer yang mereka likely bakal pindah provider, atau mereka adalah yang bakal keluar atau ganti provider, atau mereka adalah
true customer yang akan selalu berpihak kepada perusahaan, sama ada juga yang apa ya, semacam pengguna biasa saja yang bisa pakai perusahaan ini atau bisa bersamaan pakai perusahaan lain. Jadi customer churn ini kita nanti ingin nyari orang-orangnya itu, kemudian kita bakal nyari yang ingin keluar itu. Nah, nanti kalau yang ingin pindah keluar cari jasa lain itu, biasanya sama perusahaan nanti akan dikasih semacam voucher atau semacam promo supaya mereka tetap pakai perusahaan mereka itu terus. Jadi terus bagi yang bagi yang perusahaan yang sudah loyal, mereka juga tetap dikasih semacam offer biar mereka juga tetap pakai jasa mereka. Sedangkan ada juga bagian customer yang dia itu tidak terlalu loyal, tapi juga nggak likely bakal pindah. Itu offer yang ditawarkan oleh perusahaan biasanya tidak sebanyak yang customer yang ingin pindah. Seperti itu Pak, kalau tujuan mencari customer churn. Iya, oke. Kalau misalnya kita kan bicara barusan yang ingin pindah, nah itu berarti kan parameter kita melihat dari data yang kita punya, itu parameternya apa yang kita bisa kenali ketika customer akan pindah, ketika mereka akan tetap loyal di provider yang sama? Ya, biasanya itu saat mereka sudah tidak membeli barang sebanyak yang biasanya atau budget mereka itu untuk membeli barang tersebut menurun Pak. Biasanya ada perusahaan biasanya mereka mengorder service dari mereka misalnya $10.000 gitu ya. Terus tiba-tiba mereka kan biasanya langganan setiap bulan atau setiap beberapa bulan. Tapi mereka tuh kadang-kadang sudah beberapa bulan ini tidak membeli jasa mereka atau mereka mengurangi dana untuk membeli jasa mereka. Itu tanda-tanda yang mereka ingin pindah provider. Oke, jadi berarti kan kita lihat dari frekuensi layanan yang kita beli tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, mereka punya datanya ya. Misalkan kita langganan misalnya biasanya kalau kita pakai bicara customer churn itu ada 2 jenis kan. Ada yang kita bisa subscription base modelnya atau langganan per tahun, per kuartal atau per bulan. Nah, jadi kalau memang biasanya kan itu kalau misalnya kita bicara yang ini subscription base ya. Kalau misalnya yang menarik itu kalau kita bicara customer churn, pada waktu kemarin kita coba itu sampelnya ada dari providernya Indonesia nggak? Atau dari luar? Dari luar itu Pak, saya nemunya. Iya, karena yang menarik kalau misalnya kita lihat bicara telecommunication provider di Indonesia dibandingkan di luar itu mereka yang menggunakan prepaid cenderung lebih kecil dibandingkan postpaid. Jadi kalau kenapa itu penting ketika bicara prepaid, kita kan kalau kita bicara postpaid, kita kan bisa lihat tiap bulan berapa bulan sekali dia akan berhenti, apakah biasanya kontraknya setahun apa 2 tahun. Nah sebelum 2 tahun berakhir, 3 bulan terakhir sebelum 2 tahun kontraknya berakhir, mereka yang ditanya, apakah Anda ingin berpanjang atau apakah ini ingin ganti provider. Nah itu kalau bicara tentang itu. Nah cuman kalau yang terkait dengan prepaid itu kan kita tergantung berapa banyak voucher yang kita beli, berapa banyak kita top up sebenarnya kan. Jadi itu kapan dia pindah, kapan itu prediksinya akan menarik dan akan beda lagi sebetulnya. Nah mungkin kalau dari kemarin yang sudah dilakukan mendeteksi yang pindah kemana itu, implementasinya apakah ada dampaknya nggak ketika mereka diberikan promo dan voucher secara rutin oleh si provider sendiri? Kalau waktu itu saya mencobanya belum sampai setelah diberikan voucher Pak, cuma hanya melihat golongan kelompok customer saja, jadi belum sejauh itu. Oke, nah jadi berarti kalau kita lihat barusan, pengalaman dari Fazia barusan yang dipelajari adalah bagaimana Fazia menggunakan machine learning dengan model yang mana algoritma itu ya? Supervised atau unsupervised? Berarti yang supervised Pak. Supervised ya? Jadi bukan unsupervised berarti? Bukan. Oke, jadi berarti tahu mana yang mana yang bakal pindah, mana yang loyal dan mana yang tidak di antara keduanya berarti ya. Iya. Jadi ya itu sebentar barusan agak sedikit gambaran terkait dengan supervised learning karena pakainya untuk yang binary class mana yang bakal keluar mana yang tidak dilihat daripada sefrekuensi seberapa sering si pelanggan membeli atau tidak membeli jasa yang mereka tawarkan. Itu biasanya contoh implementasinya kurang lebih seperti itu.
Oke, kalau gitu apakah ada pertanyaan dari peserta Bapak Ibu ataupun siswa yang masih belum jelas terkait dengan contoh yang barusan yang sederhana? Silakan kepada Bapak Ibu guru atau para peserta untuk bertanya, boleh kepada Pak Adit atau kepada Kak Faiza. Atau mungkin Kak Faiza bisa tambahkan sedikit pemahamannya, bedanya supervised learning sama unsupervised tuh intinya bagaimana gitu, supaya teman-teman bisa cepat paham. Silakan Faiza. Iya boleh Bu. Biasanya saya kalau coba itu pakai supervised learning ya. Kalau unsupervised kan kayaknya belum pernah deh. Jadi kalau seperti kata Pak Adi tadi, supervised learning itu kita kan sudah tahu X-nya itu apa yang apa ya, parameter yang ingin dimasukkan dan Y-nya itu yang ingin diprediksi ya. Jadi kayak kita sudah memberikan apa yang ingin kita cari dari model itu. Sedangkan kalau unsupervised learning, setahu saya nanti modelnya nanti akan lakukan apa ya, semacam di proses sendiri gitu, kayak mencari patternnya sehingga kayak menemukan parameter atau ada hubungan dari beberapa variabel tersebut seperti itu. Oke, berarti intinya kalau supervised itu kita sudah punya variabelnya, kemudian pattern dan polanya kita sudah punya ya, klasifikasinya seperti apa. Tapi kalau yang unsupervised, intinya biarkan machine learning itu sendiri yang membentuk pola atau mencari polanya ya. Ya biasa gitu. Ya. Baik, bisa dibantu itu ada pertanyaan Kak Faiza dari peserta? Terima kasih. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau dari Kak Raka Iskandar, kalau untuk support vector model ya, support vectorizer model, SVM itu seperti apa ya? Gimana Pak Adit? Apa ada jawaban? Support vector machine, iya. Iya oke. Jadi untuk yang contoh realnya, saya masih agak bingung untuk formatnya karena kebetulan saya masuk ke teorinya atau nanti dicontohkan juga di mana di codingnya juga. Nanti kalau misalnya codingnya perlu dicontohkan nanti kita coba sampaikan juga. Support vector machines. Jadi sebenarnya itu masuk lagi kepada multi class classification ya. Jadi kalau contohnya nanti saya coba kasih lihat sesi di sini juga di akhir sesi aja. Jadi kita jawab dulu yang kira-kira tanpa menggunakan contoh si ininya, codingnya seperti apa gitu. Oke, saya skip dulu pertanyaan, saya catat dulu ya untuk yang Raka ya. Terus selanjutnya saya mau tanya, apakah algoritma semi-supervised learning sering digunakan dan bagaimana contoh implementasinya? Oh, implementasi lagi. Oke, kita nanti Bu Puri, mohon maaf saya belum ada ini contoh untuk implementasi codingnya seperti apa. Nanti saya coba siapkan dulu, baru bisa saya jawab ya. Nah, terus kalau misalnya, jadi mohon maaf ada kekurangan dari saya, jadi saya nanti mungkin kalau misalnya Faiza bisa bantu, mungkin bisa bantu, cuman mungkin nanti coba saya share juga mana yang sudah di contoh realnya yang SVM sama yang semi supervised. Semi supervised itu sebenarnya gabungan antara supervised sama yang ini ya, sama yang supervised learning sebetulnya. Jadi kalau kita menggabungkan tersebut itu, kalau misalnya supervised unsupervised learning seperti yang barusan kita jabarkan, kan kalau kita data yang kita kumpulkan semua itu masih berupa mentah, belum ada klasifikasinya seperti apa, biasanya kita pakai namanya clustering. Nah, clustering itu sendiri menentukan apa? Biasanya kalau kita punya data pelanggan yang banyak, kita belum tahu nih mana yang rutin membeli, mana yang cuman seperti yang barusan Faiza bilang, mana yang loyal, mana yang bakal pindah, mana yang tidak loyal yang tidak pindah juga. Nah, kalau memang kita belum punya apa sih yang dikategorikan sebagai loyal, apa sih yang dikategorikan bakal pindah, itu kita harus menentukan dari data yang mereka punya. Jadi kita nanti lihat data yang kita kumpulkan, misalnya jumlah transaksi e-commerce selama setahun terakhir. Nah, dari 100 pelanggan,
kita bisa membuat klaster-klaster terpisah. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya ada satu pelanggan yang rutin membeli secara tiap bulan. Nah, itu misalnya kita masukkan ke sini. Ada rutin cuma 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali di sini. Nah, itu kita lihat dari jumlah frekuensinya. Biasanya kita klasternya modelnya seperti itu. Gitu. Jadi nanti parameternya apa? Untuk yang kuning ada yang misalnya ini yang setengah tahun sekali atau yang setahun sekali. Jadi kita harus bedakan kelas-kelasnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya semi supervise biasanya itu kita tahu tapi kita ingin mengembangkan lagi apa sih yang sebenarnya menjadi di balik data yang kita punya itu masih ada lagi nggak bisa kita clustering lagi. Bedanya di situ salah satunya untuk yang semi supervise. Oke, parameternya supaya define tune, sibuk saja Pak Adit. Oke, sebentar, sorry. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk saat model yang dibuat underfitting dan overfitting. Oke, jadi sebentar. Underfitting sama overfitting saya belum bahas ya. Tapi kalau underfitting itu sebetulnya model yang kita buat itu tidak. Jadi kan kalau kita bicara tentang machine learning itu kan ada yang namanya training model sama tes pada waktu kita ngetes modelnya sendiri seperti apa. Ini menarik. Pertanyaannya sudah mulai Oke, kalau overfitting sendiri itu adalah aku kasih ininya ya definisinya. Overfitting itu adalah ketika kita membuat model, nah itu sangat amat sesuai, performanya bagus sekali untuk training data yang kita buat. Jadi training kita buat, nih performanya hampir mendekati parameter pengukurannya. Kalau misalnya paling bagus 1, mendekati 1 nih ininya. Nah pada waktu kita membuat ke tes datanya, ternyata malah jauh daripada performance yang kita harapkan. Jadi misalnya cuma setengahnya atau berkurang, itu namanya overfitting. Jadi kita fokus ke tes modelnya, tapi pada waktu training modelnya, pada waktu tes modelnya itu tidak sesuai dengan performance kita harapkan. Nah, underfitting itu sebaliknya. Gitu. Genau. Jadi apakah cara terbaik yang bisa dilakukan dan analisa satu model? Oke. Jadi kalau kita overfitting kita lihat lagi sebenarnya. Jadi kita masukin tes datanya itu dibuat lebih beragam dibandingkan training datanya dibuat lebih beragam sehingga bisa merepresentasikan tes modelnya seperti apa. Nah, kalau underfitting terbalik gitu. Oke. Model machine learning yang itu ya, yang overfitting sama underfitting. Terus kalau untuk yang terkait dengan pertanyaan berikutnya, model machine learning yang memiliki parameter banyak supaya bisa di fine tune in selain dari XGBoost. Oke. Model parameter banyaknya sebenarnya kan ada 2. Kita bisa pakai untuk yang fitur extraction atau dimensional reduction ya. Nah, kalau misal di fine tune in lagi dicoba dulu yang kita pakai yang mana, extraction atau dimensional reduction. Jadi itu bedanya di situ. Nah, kalau memang detailnya nanti tertarik detail seperti apa, ditanyakan lagi, nanti saya tampung dulu, terus saya siapkan lagi untuk slide berikutnya. Jadi ada contoh tambahan seperti apa. Supervised learning masuknya ke deep learning. Nah ini yang kenapa saya jelaskan di awal machine learning sama deep learning itu amat sangat blur ya sebenarnya kalau kita udah masuk lebih detail. Nah, supervised learning itu bisa masuk ke deep learning, tapi fokusnya yang membedakan machine learning sama deep learning itu adalah pada waktu kita fitur extraction sih sebenarnya. Jadi kalau supervised itu bisa masuk ke deep learning, tapi fokusnya banyak dipakai untuk machine learning karena resource sama fitur extraction yang digunakan di awal. Gitu. Aja mungkin mau menambahkan kalau dari pertanyaan yang bisa yang ditanyakan oleh para peserta barusan. Sebentar Pak. Ya. Oh ini ada yang bertanya. Mungkin saya tambahkan ya. Ya silakan. Cara menentukan algoritma yang paling cocok bagaimana ya? Sebenarnya tergantung itu ya. Apa yang ingin dicari dari masalahnya. Tapi kalau ingin menentukan algoritma yang cocok, biasanya kalau kalian ingin cari yang paling cocok mana dari misalnya tingkat akurasi gitu ya, ingin cari tingkat akurasi tinggi, saya sarankan bisa pakai semacam pembanding algoritma gitu. Namanya ada yaitu AutoML ya. Jadi saya kan pernah coba namanya PyCaret, dia itu Auto Machine Learning. Jadi kalian bisa kayak semacam compare models, nanti bisa lihat apa saja itu namanya apa saja nilai accuracy-nya dari
macam-macam algoritma kayak mungkin Naive Bayes atau KNN. Jadi keluar misalnya kalau salah satu model nanti nilainya 0,7, satunya 0,6, nanti bisa dipilih mana yang paling tinggi. Itu mungkin kalau pengen bandingin model ya, pakai AutoML bisa. Itu saja Pak untuk saya tadi, untuk jawab pertanyaannya Kak Tasya tadi. Ya, oke. Kita cek lagi, paling cocok algoritmanya XGBoost untuk yang fine tuning. Pengalaman dirimu gimana kemarin waktu coba? Kalau parameter lebih dari 2 atau 4 lah mungkin. Karena kan kita belum masuk kepada mana yang nanti dimensional reduction atau pakai fitur extraction ya. Jadi kalau mereka pakai, kan nanyanya pakai XGBoost, apakah ada yang lain selain dari itu? Saya kurang tahu sih Pak, soalnya saya belum pernah coba yang lain-lain yang perlu fine tuning selain XGBoost. Mungkin Kak Rizky pernah coba kali ya? Oke, jadi nanti kalau misalnya kita coba tampung dulu aja yang nggak bisa kita jawab hari ini ya. Jadi biar buat jadi PR pertemuan berikutnya. Untuk kan pertemuan berikutnya itu kan minggu depan ya Bu, tanggal 26 kalau nggak salah ya. Tanggal 26 itu jadwalnya apakah bentrok dengan kegiatan yang lain, apakah kita masih punya slot untuk tanggal 26 juga Bu? Jadi kalau memang masih ada slotnya juga, kita nanti langsung masuk ke implementasinya aja, mana yang SPM-nya seperti apa, contohnya underfitting sama overfitting seperti apa, dan beberapa contoh yang lain gitu. Ya, kalau untuk jadwal memang betul di tanggal 26 Pak. Karena takutnya kalau nanti kita larikan ke Oktober akan bentrok dengan yang KKGS Data Science juga oleh Bu Vio. Jadi memang kita di minggu depan, hari Minggu, ada pertemuan lagi. Oke, betul. Jadi formatnya apakah nanti para peserta akan diberikan tugas juga untuk kita evaluasi juga? Atau bagaimana Bu? Iya, betul. Mungkin Kak Faiza bisa tambahkan, Kak Faiza, untuk pembelajaran yang terdahulu sudah dilewati oleh Kak Faiza, untuk tugas-tugasnya bagaimana dan seperti apa? Tugasnya, untuk tugasnya, waktu itu kan yang mengajar Python Introduction, saya, Ino, dan Mas Fikar. Jadi setiap mentor nanti ngasih itu, Bu, tugasnya itu dari materi yang kemarin diajarkan. Jadi semuanya dimasukkan tugas, misalnya ada 5 topik, terus nanti dikasih semuanya, topiknya dijadikan soalnya. Mungkin paling sedikit 1 topik 1 nomor begitu, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu Pak Adit, apa dari Pak Adit juga akan ada tugas tambahan untuk siswa? Oke, kalau dari saya mungkin gini Bu, untuk memberikan mereka pemahaman, jadi kan mereka harus nyoba. Jadi nanti mungkin kalau dari saya nanti yang saya minta itu mereka mencoba machine learning proses yang saya barusan gambarkan di awal. Jadi nanti ada pada waktu proses data collection seperti apa, pada waktu nanti mereka fitur selection seperti apa, pada waktu nanti mereka menentukan algoritma seperti apa. Itu yang saya tugaskan sehingga mereka nyobanya itu project base. Jadi timnya kan masing-masing ada 4-5 dan ada guru pembimbingnya. Nah itu yang project apa saja yang ingin mereka gunakan, yang ingin mereka pakai. Nah itu tiap project itu harus menjelaskan yang 4-5 poin tersebut. Jadi pada waktu nanti dia membuat modelnya seperti apa. Jadi sampai ke arah sana. Sebetulnya yang menjadi saya masih meraba ya dalam tanda kutip, karena kan fokusnya kita semua ini, saya pribadi ini untuk memberikan kesempatan mereka untuk belajar menjadi data analis. Nah, data analis tersebut itu sebetulnya cukup untuk menyampaikan seperti apa sih ke depannya. Jadi trainingnya, modelnya itu sebenarnya tidak fokusnya bukan di situ. Jadi bagaimana mempresentasikan datanya seperti apa, itu fokusnya sebagai data analis. Jadi data yang mereka ambil, nah kalau misalnya untuk training atau parameter, menentukan parameter, algoritma yang dipakai seperti apa, itu fokusnya sudah lebih geser ke arah data scientist sebetulnya. Jadi kalau memang ke data analis, kita ambil datanya, bagaimana kita memvisualisasikan datanya tersebut seperti yang digambarkan saya pada waktu minggu lalu. Jadi fokusnya ke data analis. Nah, cuman karena yang bergerak di sini adalah tim, karena
peran sebagai data analis atau peran bagaimana kita menjalankan machine learning proses tersebut itu harus kita bagi supaya masing-masing bisa menjalani proses yang disebut yang berjalan. Jadi kalau memang pada akhirnya satu tim 4 sampai 5 orang, berarti asumsi saya ada kira-kira sekitar 3 sampai 4 project yang bisa dilakukan. Dengan tanda kutip, tiap project tim member yang tergabung tersebut itu memegang peran yang berbeda. Jadi peran yang berbeda itu dalam hal ini sebentar saya share lagi ya untuk prosesnya itu. Jadi kayak sistem rolling gitu ya Pak Adit ya. Jadi masing-masing peserta, masing-masing anggota tim itu merasakan mengolah data gitu ya intinya. Tapi semuanya mengolah. Jadi tadi ada 3 sampai 4 project gitu Pak Adit. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya apakah saya juga belum dapat feedback bayangan seberapa sibuk para peserta ini sendiri, itu beberapa time slot yang mereka gunakan untuk sediakan untuk belajar KKSI ini sendiri gitu. Karena kan sini sekarang sudah bukan liburan lagi, jadi mereka kan mungkin juga ada kegiatan lain juga. Nah, jadi kalau saya paham time slot berapa dalam waktu seminggu itu berapa banyak yang mereka gunakan untuk KKS ini sendiri, itu akan memudah saya untuk men-setting ekspektasi ketika mereka mengerjakan 3 atau 4 project itu lebih mudah. Oke, mereka misalnya cuma punya waktu sejam 2 jam dalam waktu seminggu ini untuk mengerjakan KKSI, maka pembagian roles-nya dari tiap project tersebut itu akan disederhanakan atau jumlah project-nya akan dibatasi, mungkin bukan 3 atau 4, mungkin 1 atau 2 gitu. Tergantung daripada time slot atau waktu yang mereka tersedia gitu. Nah, kenapa ini penting? Sebetulnya 3 sampai 4 itu buat saya minimal, karena kalau mereka sudah mengalami tahapan ini sendiri, masing-masing dengan role yang berbeda, mereka akan tahu, oke, kesulitan saya di sini, saya pahamnya di sini, saya jagonya di sini, saya ingin menambahkan di sini. Itu akan membuat mereka menjadi memahami, oke, kedepannya ternyata kalau saya mau menjadi data analis, kemampuan saya itu ada di sini, kemampuan saya bukan di sini. Jadi mengenali potensi dari mereka sendiri sebetulnya, itu yang jadi target saya sebetulnya. Tapi sekali lagi kembali alokasi waktu yang mereka sediakan, teman-teman sediakan dalam waktu seminggu itu berapa sebetulnya, itu yang penting. Jadi kalau mereka bisa, karena tidak menutup kemungkinan dalam satu grup itu pasti ada satu yang jago coding. Nah, buat saya bukan pentingnya yang jago coding itu terus mengembangkan lanjut, tapi yang jago coding itu juga memberikan kesempatan yang lain untuk belajar bagaimana membuat program Python-nya, untuk import library-nya misalnya, untuk pakai nanti untuk regression analisisnya, model dari mana diambil, importnya seperti apa, outputnya seperti apa. Jadi masing-masing mencoba dari tiap tim. Nah, cuman memang kembali lagi Bu, kalau boleh dapat feedback, waktu yang disediakan, waktu yang digunakan oleh peserta itu berapa lama dalam waktu seminggu. Jadi biar bisa di setting sama saya untuk sebelum pertemuan berikutnya itu tugas-tugas apa saja yang bisa dan perlu mereka lakukan kalau terkait dengan machine learning ini seperti apa gitu. Baik, mungkin setelah ini Kak Faiza bisa bantu untuk buatkan Google Form ya, untuk kita semacam polling ya pada seluruh peserta, kira-kira time slotnya tadi yang diminta sama Pak Adit itu berapa gitu ininya, time-nya dalam 1 minggu, supaya kita bisa memberikan penugasannya sesuai dengan time slot dari masing-masing peserta. Seperti itu Kak Faiza. Ya, jadi Google Form-nya diisi pilihan time slot-nya berapa minggu? Apa saja, 1 minggu, 2 minggu gitu, Bu? Mungkin dalam 1 minggu mereka bisa menyediakan waktu untuk kegiatan KKS ini berapa jam, seperti itu ya Pak Adit ya, seperti itu Pak. Berapa jam ya? Betul. Iya. Oke, baik Bu, saya komitmen di awal berapa jam yang dibuat belajar KKSI. Yang kedua mungkin perlu ditanyakan juga apakah masing-masing sudah punya akun di kaggle.com ya. Jadi karena kita nanti cari project-nya dari sana gitu. Kalau dari kaggle.com itu sendiri biasanya data collection sama preparation biasanya sudah hampir ada. Nanti fokusnya nanti kalau di Kaggle itu di fitur selection sama di algoritma choice. Tapi di balik itu pengalaman dari Fauzia menggunakan kaggle.com mungkin nanti bisa sharing juga. Intinya bukan di situ sebenarnya kalau dari kaggle.com. Jadi fitur selection, algorithm choice itu penting. Tapi bagaimana kita belajar dari forum yang sudah ada gitu. Itu sebenarnya kenapa saya arahkan ke Kaggle nanti, karena
di akhir dari KKS ini sendiri, nanti kalian akan diminta untuk berpartisipasi di tiap-tiap kompetisi yang ada di kegel.com. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Fazia kemarin. Ya, mungkin bisa di-sharing nanti apa pengalamannya Kak Fazia seperti apa gitu. Oke, sampai sejauh ini apakah nanti masih ada pertanyaan? Kalau untuk detail supervised learning, terus codingnya seperti apa, saya mohon maaf, saya baru bisa siapkan itu minggu depan karena ini lagi ada masalah juga di ini saya, jadi belum bisa tampilkan sekarang codingnya seperti apa. Gitu. Mungkin nanti kita hanya ini sebenarnya yang agak saya kurang serak karena kalau hands on itu biasanya langsung ke codingnya, jadi kita bisa langsung lihat. Cuman karena kendala di saya mohon maaf, jadi masih terbatas. Baik, selamat datang Pak Gatot. Saya baru sadar kalau Bapak sudah join. Ya. Selamat siang Bu Guri, selamat siang Adit, Faisa. Silakan Pak, kalau mau menambahkan ini dari chat. Jadi gini Bu, yang memang data science ini kita mencari talenta anak-anak yang terbaik, yang salah satunya portofolionya kita coba lengkapi. Dan memang dari angkatannya Faisa itu nanti Faisa bisa cerita dulu bagaimana dari 30 tim itu masuk tinggal 5 tim, dan dari 5 tim itu ya timnya dia yang terbaik gitu kan. Nah ini yang kita pengen kalau boleh, ini tergantung, ini kan mahasiswaku juga tak suruh datang hari ini, ya, itu ada saya lihat beberapa namanya, terus tim kalian juga ada. Jadi kan kita punya 3 kelompok nih, kelompok guru, kelompok siswa, dan kelompok mahasiswa sekarang ini lebih banyak. Kalau kelompoknya Bu Kuri kan ada 89 tim kan. Kalau kelompok mahasiswa yang PENS yang kita itu sekitar 17-18. Kelompok guru saya masih belum ngecek lagi. Itu kita dorong minimal dia kenal apa yang disebut data science. Kemudian dia harus masuk go internasional gitu. Jadi Kaggle itu salah satu urusan salah satu kriteria, dan karena itu udah internasional udah, dan dia belajar simulasi atau menganalisa atau apapun juga, sehingga dari level tertentu naik itu, karena itu juga perlu diperkenalkan pada anak-anak kita bahwa ada sesuatu yang beda di dunia ini gitu, yang di sekolah belum diajarkan, nah sekarang ini pelan-pelan kita ajarkan sehingga ke sekolah masuk SMK sudah dunia dengan 4.0 ini sesuai dengan tab topiknya itu udah harus ada kelompok yang masuk ke dunia internasional gitu loh, sehingga tidak kaget lagi di situ. Anak-anak sudah tahu bahwa bahasa Inggris itu nomor 1, kemudian coding nomor 2, sehingga kalau dia mau berkiprah di dunia internasional itu salah satunya. Ya, memang perlu bertahap disadar bahwa dalam perjalanannya rontok separuh, rontok 25% itu ya udah normal aja Bu, tapi kalau bisa ya minimal didorong semaksimal mungkin gitu kan, karena masih ada panjang lagi perjalanan mereka itu gitu. Dan saat ini nanti ya kita ada untuk guru, siswa, dan mahasiswa itu kita minta dia mengumpulkan dataset di lingkungannya, menyiapkan dataset di lingkungannya yang nanti bisa sharing. Nah, nanti perkara logaritmanya itu tergantung datasetnya itu, nanti korelasinya juga tergantung dari datasetnya itu. Tapi minimal bahwa dia mengerti statistik, dia tahu bagaimana membuat dataset, kemudian dia bisa belajar dari temannya, kota lain, kelompok lain. Contohnya kemarin di mahasiswa itu ada yang cukup menarik, yang dia voucher 3 tahun, itu kelihatan dari data yang ada, itu bisa dikembangkan siapa sih kliennya yang rajin, siapa sih klien yang cuma sekali-kali, gimana naikkan omsetnya. Nah, pola itu akan ada di perusahaan-perusahaan Indonesia di masa datang kalau dia ingin survive gitu. Nah, itulah yang perlu kita ajarkan, perbanyak anak-anak yang ngerti dataset itu. Itu salah satunya sih, itu aja Bu Guri sama Adit. Sehingga terima kasih 10 banyak jam Pak kita Gatot, usulkan tadi. Jangan 2 jam mah kecil sedikitan. 10 jam per minggu. Itu pasti bertiga. Kenapa tim? Karena bertiga itu penting. Tanya Faisa itu. Ya memang ada yang jago coding, ada yang enggak. Tapi ini kan pengenalan awal ini sebenarnya kan baru tahun ini kita masukkan ke SMK, guru SMK.
Itu salah satunya sih. Ya, nanti yang berikutnya lagi kita kembangkan di kurikulum di SMKPK ini kita mau masukkan bertahap gitu kan. Kalau di perguruan tinggi sudah dia punya satu jurusan sendiri. Di PENS itu namanya D4 Data Science. Atau di master ada, gitu. Tapi sekarang kita coba masukkan 6 bulan, 1 tahun itu ya asisten data science. Itu kira-kira anunya di situ gitu. Sehingga cleaning data yang nggak karu-karuan di mana dihalusin, mana yang noise, mana yang intinya. Nah itu kan harus, tadi benar Adit, ada 5 tugas itu adalah pengembangan dataset. Apa aja terserah. Pengalaman Faiza sama Rizky sama Rio itu silahkan dielaborasi, dibanyakin lagi gitu. Itu kira-kira gitu. Kira-kira gitu Bu Kuri. Dan adik-adik semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Gatot. Jadi asumsinya kalau 10 jam per minggu, sehari 2 jam ya Pak ya? Ya kira-kira gitulah. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Pak Adit, silakan atau Kak Faiza. Baik, Pak Gatot, terima kasih atas ujangannya, masukannya. Berarti kalau 10 jam itu berarti mereka bisa mengerjakan 3-4 project berarti ya. Jadi dengan role yang berbeda nanti biar diskusi. Jadi nanti mungkin pengalamannya Faiza, betul kata Pak Gatot tadi yang sampaikan pengalaman Faiza terkait dengan bagaimana mereka berdiskusi dalam tim. Jadi kalau dari pengalaman Faiza, kayak sepahaman saya itu belum terjadinya pergeseran atau pergantian role dari tiap-tiap tim sendiri seperti apa. Jadi tujuannya waktunya terbatas, jadi belum sempat ada misalnya coding atau pada waktu data collection seperti apa, waktu menentukan dataset seperti apa, dan fitur extraction seperti apa, itu belum ada. Tapi nanti mungkin bisa cerita juga sedikit pengalamannya Faiza seperti apa. Gitu. Baik, kalau misalnya itu apakah dari peserta masih ada pertanyaan? Untuk codingnya seperti apa? Saya izin post, saya catat dulu ya. Nanti saya kasih contohnya lebih detail lagi untuk pertemuan berikutnya supaya jelas. Nah, kalau misalnya sudah oke, monggo bertanya silakan sekarang biar bisa ditampung dulu buat pertemuan selanjutnya. Mungkin belum ada pertanyaan lagi Pak Adit, apakah bisa dilanjut? Oke. Jadi nanti tolong ditambahkan untuk yang Google Form yang diminta itu seberapa banyak orang-orang yang sudah join di Kaggle.com, karena nanti jadi untuk pertimbangan kita menilai partisipasi dari masing-masing peserta gitu. Kaggle.com, iya. Tadi nanti tolong ditambahkan di Google Form-nya Faiza ya. Oke, berarti kalau belum ada pertanyaan lagi tambahan, kita masuk barusan terakhir itu kita belum masuk ke supervised learning ya. Sebentar, supervised learning. Oke, iya. Share screen-nya. Ya, nah jadi betul barusan kita terkait lagi dengan unsupervised learning itu sendiri, kita tidak tahu dari dataset yang kita kumpulkan, dari data yang kita punya itu kita belum bisa mengklasifikasikannya. Oleh sebab itu biasanya kalau kita bicara unsupervised learning itu yang paling digunakan algoritmanya itu adalah clustering. Jadi kita cluster dulu nih, kita kelompokkan, kita bentukkan beberapa kelompok. Karena untuk clustering itu sendiri ada yang pakai k-means, ada yang pakai hierarchical, ada yang main-shift, ada yang density based special clustering application. Nah, itu untuk membedakan. Jadi untuk yang unsupervised sama yang supervised bedanya di situ. Jadi sudah ada tahu kita di mana. Kalau yang unsupervised kita harus memberikan kesempatan si model itu di training sama data yang kita buat seperti apa. Biasanya kita yang paling sering digunakan untuk unsupervised itu biasanya clustering. Gitu. Nah, seperti baru saya sampaikan, jadi segmentasi dari pelanggan kita. Jadi pelanggan kita segmennya seperti apa sih? Seberapa sering mereka pakai, seberapa sering mereka beli layanan kita. Nah, itu tujuannya berarti untuk meningkatkan, kayak barusan disampaikan juga oleh Pak Fazia, bahwa untuk target yang mau pindah, maka
promo dan voucher yang diberikan seperti apa bentuknya. Untuk target yang loyal, apa yang diberikan promo sebelumnya. Kalau contohnya saya sebagai pengalaman pribadi ketika saya berlangganan di salah satu platformnya Amazon, itu kan mereka punya satu yang namanya Audible. Jadi bagaimana kita bisa langganan untuk mendengarkan buku-buku dibacakan dalam format audio. Jadi dia akan jelaskan nah itu buku fiksi, buku non fiksi, itu mereka ada yang membacakan buku tersebut. Nah itu produknya itu sebetulnya. Tapi karena saya pernah langganan sekali, mereka melihatnya bahwa oke, ini adalah calon pelanggan yang kira-kira kalau kita berikan promo seperti ini, dia akan mau gabung kepada kita. Promonya seperti apa contohnya? Oke, contohnya adalah dalam waktu 3 bulan bayarnya cukup harga 3 bulan untuk sebulan saja gitu. Jadi dari 3 bulan saya cuma bayar sekitar 50.000. Kalau misalnya dengan kondisi normal mungkin 150.000, tapi promo model yang seperti itu. Jadi untuk menarik pelanggan yang sudah tidak aktif, kembali lagi untuk aktif membayar layanan yang kita berikan. Jadi salah satu penggunaannya seperti itu. Jadi kita lihat pattern-nya dari kapan kita pakai terakhir kali dan kapan kita menggunakan produk tersebut. Oke. Nah, nanti pada langkah selanjutnya, pada nanti pertemuan berikutnya, itu akan saya coba kasih beberapa contoh Kaggle project. Jadi nanti project-project Kaggle yang terkait dengan prediksi seperti apa yang sederhana, outputnya seperti apa, dan metode apa yang kita gunakan. Jadi regression analysis, supervised sama unsupervised seperti apa, itu kita ambil contoh dari Kaggle beberapa contoh. Dan nanti berarti pada pertemuan berikutnya saya akan coba menitik beratkan langsung pada fokus di codingnya supaya bisa langsung dilihat. Gitu. Jadi untuk terkait juga di jenis datanya apa, saya kasih contohnya juga seperti apa supaya bisa membedakan oke, mana yang struktur, mana yang tidak struktur. Dan juga mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan juga tambahkan komposisi dari timnya seperti apa, peran-peran apa saja yang ada di masing-masing tim tersebut. Jadi ketika nanti minggu depan itu sudah setelah minggu depan atau mungkin sebelum minggu depan sudah ada momen-momen di mana kalian sudah bisa bagi tugas. Oke, tim ini bikin ini, tim ini bikin ini. Itu untuk yang example by Kaggle project. Nah, terus pertanyaannya adalah ketika kita sudah menjadi data analis, ini baru saya gambarkan di awal, bedanya di mana. Nah, sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya kita sudah menguasai skill sebagai data analis, ini ada beberapa langkah yang kita bisa pelajari nanti ke depannya. Jadi untuk bagaimana sih menjadi data scientist gitu. Dari tanpa harus belajar secara formal, karena kan yang penting kita latihan yang saya harapkan nanti peserta ini ketika sudah terbiasa menggunakan Kaggle, mereka akan rutin untuk mengupgrade skill set mereka punya. Mereka coba. Kenapa? Karena mereka itu hobinya di situ, silahkan coba. Kenapa? Karena ilmu ini kalau kalian bisa kuasai sebelum kalian lulus, itu akan menjadi suatu nilai plus buat kalian ke depannya seperti apa. Oke, nanti ada visualisasinya storyteller seperti apa. Intinya kalau kita ingin menjelaskan menggunakan grafik sebagai data analis, gitu kita harus menjelaskan secara detail. Oke, informasinya seperti apa sih yang dibutuhkan, mana sih yang dikurangi, dan kita meningkatkan informasi mana sih yang menjadi pentingnya seperti apa gitu. Nah, nanti ini kalau memang tertarik lebih lanjut seperti apa, saya juga sediakan linknya beberapa. Jadi nanti bisa dicoba, bisa diklik. Bagaimana sih kalau kita belajar dari apa sih, bagaimana cara kita menjadi data analis. Ini bukan bicara pengalaman saya pribadi, tapi juga ada beberapa yang lain. Karena gurunya kalau kalian menjadi data analis, data scientist itu banyak di luar. Expertnya itu banyak sekali. Jadi kalau kalian bisa menemukan, tinggal dilihat mana sih yang kira-kira pas dengan sesuai dengan apa yang sudah saya jalani. Mana yang kira-kira oke, saya ini kurang pas. Jadi gurunya banyak, dan biasanya itu di Tower Data Science ini juga banyak papernya, tip and tricks-nya, pengalamannya seperti apa. Oh ya, untuk tambahan informasi Pak Adit, barusan saya dapat info dari Kak Ino ya, sebagai tutor teman sebaya juga, bahwa yang mengumpulkan tugas ini baru sekitar 50%-nya dari seluruh peserta yang ada nih. Gimana nih, mungkin dari Pak Gatot bisa bantu memotivasi siswa nih Pak Gatot. Ini Bu Guri, memang ini kan hal baru. Ini perlu anak yang telaten. Dan anak yang telaten itu ya kita cari dari yang ada. Dari pengalaman kita dalam beberapa bidang Creative Camp di Asia Tenggara maupun di Indonesia dalam
hal yang lalu, itu rata-rata 50% rontok. Karena memang dia passionnya bukan di situ dan sebagainya. Tapi yang masuk itulah yang itu bagian dari suatu proses yang didapat ilmu baru. Apalagi sekarang kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nggak usah dipaksa. Jadi siapa yang itu akan dengan waktu akan terjadi. Karena ini hukum alam gitu loh. Ya kita hanya mengencourage dan sebagainya dan menyadarkan bahwa ini ada peluang baru yang bisa dikembangkan. Contohnya Faisa aja, timnya Faisa itu dulu itu ada 30 tim yang kita ajarin, tapi yang bisa masuk ke Kegel itu cuma 5 yang Kegel. Dan itu di Kegel yang di Kegelnya sendiri itu bisa 4 kali simulasi dari timnya si Faisa. Mungkin kali ini Faisa bisa cerita bagaimana dulu ngertinya apa, kemudian belajarnya berapa jam, kemudian dengan tugas-tugas yang kemarin juga dia di-sharing sama mahasiswa di PENS gitu. Mungkin Faisa juga bisa memberikan informasi gimana supaya masuk ke internasional gitu. Itu saranku sih itu. Silakan kalau Faisa bisa ceritakan dulu. Jadi kemarin waktu itu saya dan tim memang baru pertama kali kalau masuk data science. Kalau Python memang sudah belajar dari dulu sama Aina. Tapi kalau data science baru pertama kali ini. Lalu waktu itu kan memang ada 30 tim, dikasih tugasnya lumayan banyak. Kemudian tugas akhir itu kan suruh ikut kompetisi Kegel. Kegelnya kompetisinya juga lumayan sulit waktu itu, sangat sulit menurut saya ya. Soalnya kita harus pakai natural language processing, di mana saya dan Ina waktu sama sekali belum terlalu expert dalam NLP, dan NLP-nya itu baru yang simple-simple seperti pakai yang contohnya itu pakai dataset Titanic. Jadi waktu itu kita kalau belajar lebih dari 2 jam sehari deh Pak, soalnya memang pelajaran seperti ini itu waktunya itu kalau buat mempelajari itu nggak kurang kalau 1 jam saja per hari gitu. Jadi makanya kayak semacam mencoba-coba saja tuh bisa sampai lebih dari 2 jam. Kemudian juga waktu itu saja melihat punya orang bagaimana juga masih bingung. Jadi dulu kita belajarnya dari melihat notebook orang, kemudian mencoba-coba sendiri, kita coba ngetul modelnya sendiri gitu Pak, untuk pengalaman Kegel kemarin. Mungkin bisa tambahkan sharing tipsnya Kak Faiza, daya juangnya atau jiwa nguliknya gitu, jiwa codingnya harus bagaimana, silakan. Kalau tips sih saran saya sih ya cuma satu sih Bu, yaitu kita harus meluangkan waktu yang lebih untuk mempelajari pemrograman, soalnya beda seperti mata pelajaran normatif adaptif seperti PKN yang kita bisa tinggal baca gitu Bu. Ini kan beda, harus kita coba-coba sendiri. Kemudian harus kita bahasanya oprek sendiri gitu Bu. Jadi kita belajar memang dari error-error seperti itu, ada kesalahan, bahkan kalau installing saja bahkan kadang suka ada yang nggak beres gitu, kita belajarnya dari situ. Jadi tidak apa-apa kalau memang awalnya tidak sempurna, karena emang kita semakin pintarnya dari situ. Ya, jadi intinya semakin sering berlatih, kita akan semakin tahu ya, dan bisa troubleshooting kalau ada kode-kode error atau kode kesalahan dari codingannya itu sendiri ya. Jadi intinya harus nyemplung, benar-benar nyemplung ya Kak Faiza ya. Iya Bu. Ya. Terima kasih Kak Faiza. Sama-sama Bu. Faiza mungkin bisa diceritakan gimana kalian menyiapkan dataset di sekolah. Dataset gimana? Ya, kan itu kan harus bagian dari proses itu. Silakan. Ya, kalau mempersiapkan dataset itu sendiri, itu kita harus susah ya kalau belum ditata dari awal. Jadi waktu itu kan saya sama tim dapat datanya itu belum diolah sama sekali, jadi masih bentuk Excel. Banyak file itu mempersiapkannya agak susah, jadi kita harus menghapus data yang tidak perlu, seperti keterangan yang tidak perlu. Lalu dari data-data tersebut kita cari, kita select apa yang ingin kita pakai dalam dataset kita. Misal kita ingin pakai dia dari kelas mana mungkin, atau dia pakai provider apa, dia rumahnya di mana, itu kan, dan absensinya dia seperti apa itu
itu kan select-nya satu-satu ya dari banyak sekali file. Kemudian dengan bantuan tim saya kita baru buat datasetnya dari beberapa data itu dijadikan satu, dicari yang penting-penting saja. Dan setelah itu juga habis dijadikan satu kan masih bentuk Excel ya waktu itu. Kemudian kita ubah ke CSV supaya bisa diolah dengan notebook kita jadikan CSV. Kemudian dari CSV tersebut baru kita lihat, bisa kita visualisasikan untuk mencari permasalahan yang kita cari gitu Pak. Mungkin gini, saran aja. Jadi apa yang kamu ceritakan barusan itu nanti ada kesempatan lain dikasih contoh. Ini loh datanya kayak gini, mentahnya dia halusin kayak gini, langkah ketiga kayak begitu, langkah keempat kayak gini, kemudian keluarnya kayak gitu. Itu mungkin supaya orang lebih cepat mengertinya. Kalau kamu kan dulu nyari ke sana kemari, akhirnya cari terbentur sana sini, akhirnya ketemu gitu kan. Nah sekarang angkatan ini kamu ajarin aja contohnya. Data yang nggak karu-karuan itu atau scatter gitu, terus kemudian mana yang dihapus, misalkan waktu atau apa dihapus aja itu kan dari Excelnya itu kan, akhirnya diambil intinya. Tergantung permintaan kita apa sih, korelasi ini sama itu, korelasi ini sama itu, korelasi 2 parameter atau 3 atau 4 atau 5, mana yang saling mengaruhi gitu. Tapi dimulai dengan yang skala kecil aja. Data yang kecil, kemudian nanti yang tugas yang berikutnya lagi, tugasnya berikutnya lagi. Itu sih. Nah, kasih contoh aja adik-adik kita yang dari sekolah itu. Kalau nggak bingung mungkin dia. Ya, baik, mungkin Pak. itu. Kalau nggak buku yang itu juga bisa dibagikan itu. Buku yang kita karang bareng-bareng itu kan ada tulisanmu juga di situ. Ada mereka. Itu buku kalau itu tinggal di-download aja, Bu. Buku yang referensi untuk referensi tak pakai untuk PENS, tapi untuk yang KKSI, KKGS bisa dibagi aja sebagai bacaan gitu. Baik. Kan banyak sekali buku itu. Ya, kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan barusan. Terima kasih Pak Gatot. Oh. Barusan ada pertanyaan lagi, Kak Faiza, silakan dijawab. Iya. Oke, sebentar saya bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari tim Eager Beaver. Apakah sebelum memilih jenis suatu fitur seleksi butuh disesuaikan dengan jenis data dan algoritmanya? Jika iya, ada apa saja jenis-jenis dari fitur seleksi tersebut? Sebenarnya jika kalau kita fitur selection itu kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita cari ya, bukan algoritmanya. Jadi menurut saya yang dicari itu apa, baru kita cari algoritma yang sesuai dengan fitur selection-nya tersebut. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Aris. Kak Faiza, aku mau nanya, kalau supaya kita bisa nemu insight dari data, metode yang kita gunain ini biasanya apa ya? Insight ya. Insight itu biasanya kita cari dari data visualisasinya tersebut. Dari visualisasi data kita bisa nemu insight dari data tersebut. Misal seperti statistiknya bisa kita tahu, habis itu kita bisa dapat insight dari seperti itu. Jadi Kak Aris bisa coba buat ngevisualisasi datasetnya mungkin pakai Seaborn atau Matplotlib. Jadi bisa dicari permasalahan dan juga korelasinya antara satu parameter dan parameter lain. Sudah tidak ada lagi atau gimana? Iya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Aku boleh tanya kepada mahasiswaku nih, bentar. Silakan Pak. Sebentar. Bayu Prima. Dengar suaraku? Bayu. Kalau enggak gini, Bayu kok ceritain topikmu apa yang kamu kembangkan di PENS. Kau ceritain aja yang kemarin. Data-datanya. Data kemarin tuh masih Pak. Apa itu? Pengelolaan sampah ya di Jepang itu. Iya. Kau ceritain aja. Jadi timmu ada orang dari Jepang. Pengalaman Jepang itu apa saja? Kemarin kan kamu ceritain sama Bagus iya, itu kan? Sama, ya silakan aja. Jadi di Jepang itu kalau bank sampah itu ada jadwalnya, namanya 3 days of trust. Jadi ada 3 hari itu
Senin, Selasa, Rabu itu sampahnya beda-beda. Nanti untuk pengumpulan sampahnya juga beda-beda. Misalnya sampah plastik gitu, kantong plastiknya warnanya merah gitu. Untuk sampah organik warnanya kuning gitu, Pak. Jadi itu dikumpulin di suatu tempat, itu kayak ada mesinnya di situ. Jadi si orangnya itu langsung meletakkan sampahnya di situ, terus dapat poin gitu, Pak, orangnya. Oke, jadi buat semuanya ya. Jadi yang ceritakan sama Bayu ini, dia tim yang bersama anggota timnya itu dari Jepang ada 2. Jadi kita punya mahasiswa itu ada 5 dari Jepang yang ikut join program dengan PENS ini. Dan mata kuliah yang kaitannya dengan data science ini, ya seperti kayak yang di KKSI itu harus punya tim dan lihat masalah-masalah yang ada di sekitar itu yang terus digali, dan datanya juga dikumpulkan gitu. Mereka dalam rangka mengumpulkan data, mengembangkan dataset. Dataset apa? Untuk melihat korelasi satu sama lain. Dan kebetulan mereka 2 orang itu anggotanya dari posisinya ada di Jepang, bekerja di sana, PMI, pekerja migran Indonesia, tapi kuliah ikut PENS gitu. Dan ya kalau Anda sekarang kan bisa dengarkan pengajarnya dari Bielefeld Jerman, kemudian yang ini juga dari Jepang, mungkin nggak tahu, Anda nggak tahu kan? Itu jadi kita bisa belajar apa yang terjadi di Jepang, bahwa sampah diatur dengan rapi, ada botol, ada kertas, ada organik, harinya berbeda, perusahaan yang ngambil juga berbeda, dan yang kita lagi coba cek itu data per rumah atau data per RT kira-kira di sini itu berapa banyak, sehingga itu akan menjadi recycling proses yang bisa menghasilkan sesuatu, dan itu masih bermanfaat dan arti kata menghasilkan uang gitu loh. Jadi itu satu contoh kasus. Kemudian kasus kemarin yang cukup menarik yang di timnya, makanya aku tadi Rosikin itu, dia 4 tahun data vouchernya itu kelihatan, masih kita update terus. Nanti kalau pertemuan minggu depan, nanti kita juga bisa sharing apa yang dikembangkan oleh Rosi. Jadi di Bojonegoro, dia 4 tahun, dia hanya bermain dengan 3 desa. Nah, 3 desa itu, dia udah tahu siapa pelanggan yang paling banyak, siapa yang baru pelanggan baru. Tadi yang ceritakan Pak Adit itu kan siapa pelanggan baru yang bisa dieksplor terus. Nah, data ini penting untuk perusahaan untuk mengambil keputusan. Oh, kalau dia udah pelanggan utama itu harus diberi servis yang bagus. Kalau yang baru juga diperhatikan supaya dia bisa membeli barang-barang apapun barangnya gitu kan. Nah, itulah yang gunanya kita mengumpulkan data dan menganalisa. Dan ini yang kita masih lemah di dalam pengumpulan data, menganalisa data, sehingga ilmu-ilmu ini yang terus kita coba terapkan sedini mungkin sejak kecil. Dan kurikulum yang SMK Pusat Keunggulan itu coba kita masukkan pelan-pelan dan kita evaluasi, kita kembangkan bersama. Best practice dari masing-masing itu bisa kita bagikan pada Anda semuanya, sehingga Anda bisa belajar dengan cepat untuk menyelesaikan masalah di sekitar Anda, di sekitar sekolah, di sekitar rumah, di sekitar tim gitu. Itu ini yang perlu dipikirkan gitu. Jadi untuk yang KKSI, nah ini kan timnya udah terbentuk nih. Iya itu. Nah, sekarang tinggal harus punya satu proyek minimal yang datanya ambil dari sekitar sekolah. Sekitar grup itulah, apakah data sekolah, data siswa, atau data puskesmas, atau data pendudukan, atau data penyakit, yang Anda harus kumpulkan dengan cepat gitu loh, sebagai salah satu benchmarking, sehingga nanti bisa dibandingkan satu sama lain gitu. Dan membandingkan kita bisa belajar, oh di sana begini, data begini, sehingga itu kita akan kaya dengan dataset yang bisa diajari satu sama lain di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi, lingkungan, kebersihan, apapun juga
karena datanya lengkap gitu loh, sehingga ambil keputusannya juga bagus gitu. Saya kira itu tambahannya. Tapi nanti minggu depan Rosi bisa bercerita di kelompok ini hari Minggu kalau jadi untuk apa yang sudah dilakukan dan bagaimana mengumpulkan datanya. Jadi ada beberapa nanti kita lihat aja yang sekarang lagi mengumpulkan dataset mereka. Dari kita lihat perkembangannya. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih Bayu. Nanti diingatkan kan ya ketua kelompoknya ya untuk Ya, Pak. cepat ininya pengumpulan datasetnya. Ya nanti minggu depan bisa sharing aja. Nanti yang tempatnya Bu Guri juga siapa yang udah ngumpul dataset juga bisa sharing sambil nanti dibahas sama Pak Adit dan lain-lainnya, sama Faisal dan kita. Itu tambahannya. Terima kasih, Bu Guri. Terima kasih banyak Pak Gatot, pencerahannya, tambahan informasinya dan pengalamannya juga. Terima kasih juga Kak Bayu ya dari PENS Surabaya ya Pak ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi mungkin dari para guru dan para peserta, kita akhiri saja acara hari ini. Untuk yang belum mengumpulkan tugas masih kami tunggu, tapi tadi kembali lagi seperti yang Pak Gatot sampaikan bahwa kita akan terseleksi secara alam ya Pak ya. Siapa yang memang benar-benar, siapa yang memang bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini dari awal sampai akhir, sampai nanti kita submit ke Kaggle, itu yang akan menjadi yang terbaik atau menjadi juara di ajang lomba KKS ini. Seperti itu ya Pak Gatot. Betul. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Suatu kehormatan tersendiri Pak Gatot bisa join di acara ini. Saya tadi agak surprise juga sih Pak. Gitu. Terus terima kasih juga kepada Pak Adit, kepada sebagai narasumber hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Faiza yang sudah banyak sharing pengalaman dan menuntun teman-teman ke arah Kaggle, disubmit ke Kaggle. Kemudian terima kasih juga kepada para mahasiswa PENS yang hari ini juga join dan bergabung. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan seluruh peserta yang masih semangat di hari liburnya ini tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai host mohon undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi insya Allah di hari Senin ya dengan Mas Puryanto atau Pak Puryanto masih dengan animation explainer, dan juga kita akan bertemu lagi dengan Pak Adit ya di hari Minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.